Film ini menceritakan sebuah pertempuran sengit yang melibatkan para serdadu kulit hitam. Terlihat seorang serdadu kulit hitam yang berkepala botak plontos yang bernama Obo menjerit dikarenakan musuh menggunakan peralatan perang berat menembaki mereka yang hendak berlindung di bawah parit. Dan ternyata mereka semua adalah salah satu anggota narapidana Buffalo Soldiers yang dimana dibentuk menjadi pasukan resimen ke-10 untuk dihadapkan dalam sengitnya pertempuran antara Amerika Spanyol di wilayah perbatasan Kuba. Nampak seorang kulit hitam lainnya yang hendak menenangkan serdadu itu. Bukan lain, dia seorang komandan perang yang bernama Jesse, di mana ia pun ditugaskan sebagai penanggung jawab atas keselamatan resimen ke-10 tersebut. Tidak tahan dengan situasi pasukannya yang terdesak, lantas ia pun bergegas mundur beserta anak buahnya ke dalam markas. Di dalam markas tatkala ia meminta izin kepada atasannya yang bernama Kolonel Graham untuk segera menarik mundur pasukan resimen yang dipimpinnya, namun permintaannya itu pun ditolak mentah-mentah. Bahkan kolonel ini yang dikenal kejam, arogan juga korup, memberikan suatu persyaratan yang tidak masuk akal. Lantas disuruhlah ia kepada ajudannya yang bernama Wizzy. Wizzy pun diperintahkan untuk memanggil salah seorang desertir botak berkacamata yang secara santai sedang bermain poker bersama serdadu satunya yang bernama Little J. Lantas di sini sang kolonel memerintahkan kepada si botak berkacamata itu untuk berdiri tepat di depan posisi tembak dengan cerutu yang menempel di bibirnya. Kemudian si kolonel pun menyuruh Jesse untuk menembaknya. Namun sayang, tembakannya itu pun meleset hanya mengenai ujung cerutu. Seketika itu pun kolonel dengan kejinya menembaknya hingga tewas. Maka hal ini pun lantas dijadikan sebuah syarat dan permintaan Jesse untuk pengunduran diri resimennya tersebut. Di malam harinya setelah penarikan mundur pasukannya di markas, Kolonel Graham memiliki rencana lain. Lalu ia memerintahkan kepada resimen tersebut untuk melakukan sebuah misi berbahaya. Namun terlebih dahulu mereka disuruh untuk berpakaian sipil, bukan seragam perang yang biasa mereka kenakan. Lalu dijelaskan dalam misi ini, mereka diperintahkan untuk mencuri sebuah peti emas yang dijaga ketat oleh pasukan penjaga Spanyol. Di waktu yang bersamaan di mana resimen itu berhasil menundukkan penjagaan ketat dari pasukan Spanyol, lalu mereka pun mendapati sebuah peti yang berisikan koin emas yang begitu banyak. Segeralah setelah itu mereka membawanya untuk diserahkan kepada kolonel mereka. Dalam perjalanan membawa peti emas, di tengah jalan mereka pun dihadang oleh pasukan berkuda beserta Kolonel Graham itu sendiri. Nampak di sini ada yang tidak beres dengan kedatangan mereka. Lalu ajudannya kolonel yang bernama Wizzy sengaja memicu konflik di antara mereka, dan terjadilah aksi tembak-menembak di antara kedua belah pihak. Dalam kejadian tersebut, pelipis mata sebelah kiri Kolonel Graham terkena tembak dari pistol miliknya Jesse. Nampak di sini korban berjatuhan dalam aksi tembak-menembak. Dan Kolonel Graham tersebut sempat lari untuk melarikan diri beserta sisa-sisa pasukannya yang selamat. Setelah konflik berakhir,
tersisa beberapa korban beserta harta rampasan perang, yang dimana Wizzy membelot bersama komplotan Jesse. Lantas ia pun mengajak mereka untuk kembali pulang ke Amerika. Dalam perjalanannya menuju pulang di sebuah kapal, terlihat Jesse sedang membaca sebuah buku yang dimana mengingatkannya akan masa lalunya saat ia kecil. Dia dibacakan oleh almarhum ayahnya mengenai kisah seorang nabi yang bijaksana. Setibanya mereka di kota New Orleans malam itu, kelompok Jesse bergegas mencari tempat untuk beristirahat. Selang beberapa saat kemudian, temannya pun segera keluar sejenak untuk mencari hiburan, sekedar melepas rasa lelah mereka. Di suatu bar di mana terlihat Little J sedang mencari kesenangannya. Lantas ia pun menghilangkan penatnya dengan bermain judi. Di situ ada seorang pemain berkulit hitam yang bernama Father Time. Lalu mereka pun berkenalan sembari bermain judi bersama para pemain lainnya. Melihat si Father Time ini bermain curang, lantas membuat marah para pemain lainnya. Maka terjadilah sedikit kericuhan kecil di antara mereka. Di saat itu pula Little J menyelamatkan si Father Time, lalu kabur bersama dan masuk ke sebuah kamar hotel. Siapa sangka dan tanpa diduga, ternyata komplotan kolonel itu sudah berada di depan mereka. Selain itu, kawannya Angel pun sempat menghadang namun mati terbunuh. Kemudian, dari beberapa komplotan, Jesse pun berhasil menyelamatkan diri dari kejaran komplotan kolonel. Di keesokan harinya, di perjalanan dalam upaya melarikan diri dari pengejaran kolonel, si Little J memperlihatkan iklan wajah mereka yang bertuliskan reward. Hal ini menunjukkan bahwa mereka sedang diburu dan dianggap berharga. Segeralah mereka bergegas mencari Jesse untuk memberitahukannya. Tepat di sebelah jalan mereka lewati, nampak Jesse sudah berada di tempat. Scene berlanjut di sebuah wilayah bernama Western Frontier. Para komplotan Jesse itu pun tiba di salah satu kota yang nampak hening. Terlihat ada seorang kakek-kakek yang duduk di salah satu rumah beserta aktivitas warga yang nampaknya biasa. Lalu komplotan Jesse itu pun memasuki sebuah bengkel pandai besi. Di tempat bengkel, ia meminta kepada salah seorang pandai besi untuk dibuatkannya peluru dari koin emas. Segera setelah peluru itu telah dibuat oleh pandai besi tersebut, peluru tersebut oleh Jesse dimasukkan ke dalam pistolnya. Lalu di sini disuruhlah si Father Time untuk menembak pandai besi tersebut. Dikarenakan terlalu banyak bicara, seketika Jesse pun menembak pandai besi itu. Jesse pun terngiang oleh masa lalunya yang melihat kepada pandai besi tersebut, yang ternyata adalah salah satu antek pembunuh almarhum ayahnya dahulu. Sebelum komplotan Jesse hendak pergi untuk melanjutkan pelariannya, nampak seorang sheriff berjalan sambil menantang Jesse untuk duel adu tembak. Namun siapa sangka lawannya itu bukan apa-apa bagi Jesse. Dari sebuah stasiun kereta, Little J terkaget melihat komplotan kolonel beserta anak buahnya keluar dari gerbong untuk menangkap mereka. Lalu segeralah
komplotan Jesse pun pergi meninggalkan kota tersebut. Sementara itu di ngarai di tempat mana mereka beristirahat dari pelarian, terlihat kedua orang kulit hitam itu membicarakan mengenai masa lalu si Jesse yang suram. Mereka berpikir ingin berpisah dari pelarian, namun pada akhirnya mereka pun tetap pada keputusannya untuk mengikuti Jesse. Di suatu perjalanan, nampak dari jauh Jesse melihat sebuah kereta kuda yang terbengkalai. Terlihat di dalamnya ada beberapa mayat beserta secari kertas bertuliskan Freemanville. Tak berselang, seorang anak kecil yang nampaknya kehausan diberi air minum oleh Jesse. Tak tega melihat kondisi anak itu sendirian di tengah ganasnya gurun, ia pun lantas membawa anak itu dalam perjalanan menuju kota Freemanville. Setibanya komplotan Jesse di Freemanville, ia pun terheran dengan warganya yang mayoritas dihuni orang berkulit hitam. Nampak ada seseorang sheriff yang melihat kedatangan mereka. Lalu ia pun menghampiri Jesse di salah satu bar terdekat dan mulai berbicara mengenai sesuatu hal. Nampak di dinding bar tersebut ada sebuah foto. Diketahui bahwa foto tersebut adalah foto almarhum ayah Jesse. Lantas di sini pun si Sheriff Carver tersebut berbicara menyinggung soal dendam kematian ayahnya. Namun ia menampiknya dengan bercanda bahwa kedatangannya hanya untuk sekedar minum-minum saja. Di sisi lain, ada seseorang yang hendak memberitahu kabar mengenai kedatangan Jesse kepada salah satu sheriff yang ada di kota Cutterstown, di mana sheriff tersebut bernama Sheriff Bates. Secara bersamaan, ia sedang mengadakan sebuah hukuman mati bagi seorang warga Indian yang dianggapnya telah melanggar hukum di kota tersebut. Di sebuah perbukitan di mana Jesse mendatangi sebuah tempat di mana ia bertemu dengan seorang tukang pahat bernama Papa Joe yang ternyata berasal dari anggota Ku Klux Klan. Lalu Jesse pun menguji beberapa tembakannya dengan menargetkan beberapa palang yang dipasang di depannya. Bersamaan dengan itu, anak semata wayangnya Papa Joe bernama Lana keluar, lalu melihat mereka berdua. Kemudian di awal pertemuan itu, Jesse diajak ngobrol oleh Lana tentang beberapa hal. Jesse pun menyinggung status Carver terhadap dirinya. Namun ia hanya bisa menampik pembicaraannya, lantas pergi meninggalkan Jesse pada saat itu juga. Di malam itu, di mana komplotan Jesse sedang bersenang-senang di bar, mereka dikagetkan dengan kedatangan sekelompok anggota sheriff, yang diantaranya Sheriff Bates. Dengan kasarnya, anggota Bates memaksa masuk dan menawan mereka. Lalu si Sheriff Bates memaksa Obo untuk memberitahu keberadaan Jesse. Dengan Wizzy pun dianiaya oleh mereka juga. Atas perlakuan yang tidak mengenakan, Little J pun tak tahan dan melakukan perlawanan. Namun sayang, ia pun juga terkena pukulan sehingga jatuh dan disiksa hingga mati oleh kelompok Sheriff Bates. Tepatnya di penjara di mana Papa Joe dan Obo ditahan, terlihat seseorang yang berjubah putih menodongkan pistol ke arah penjaga tersebut. Lantas Jesse dan Father Time, mereka berdualah yang turut membebaskan kedua tahanan tersebut. Di waktu bersamaan, Sheriff Bates pun tiba dengan berjubah putih. Mendapati kedua tahanan telah kabur. Nampak seorang wali kota dalam jurji tahanan
jadi sasaran kemarahan Sheriff Bates. Tiba-tiba Kolonel Graham datang ke penjara menghampiri Bates, lalu ia pun seakan berpura-pura melindungi komplotan Jesse. Sekembalinya Jesse dari penjara, ia meyakinkan kepada warga kota, memberitahu mereka bahwa Sheriff Bates, orang yang tamak dan haus kekuasaan, berusaha menjual tanah tersebut demi keuntungan dirinya pribadi. Keesokan harinya, para kawanan sheriff pun tiba beserta anak buahnya ke kota Freemanville dengan maksud untuk mengancamnya, menyuruhnya pergi dari kota tersebut. Namun siapa sangka justru komplotan Jesse dan beberapa warga meresponnya dengan menjebak mereka. Seketika itu pun dimulailah aksi tembak-menembak di antara mereka. Di waktu bersamaan dan tanpa diduga, tiba-tiba sang Kolonel Graham pun datang beserta anak buahnya dengan membawa senapan mesin, lalu mengarahkan tembakannya ke arah mereka. Namun dengan aksi nekatnya pun Jesse berhasil meledakkan senapan mesin itu dengan melemparkan dinamit ke arahnya. Sementara itu, Sheriff Carver berencana untuk melarikan diri beserta akta kepemilikan properti Freemanville yang semuanya atas nama diri pribadinya. Namun tindakannya itu tidak berhasil karena dicegah oleh Lana, putrinya Papa Joe. Lantas Lana pun ditawan oleh Carver. Di sini Father Time muncul untuk menyelamatkannya dengan mencoba membunuh salah satu deputinya. Namun naas, ia pun terbunuh juga oleh Sheriff Carver. Ternyata selama ini antara Sheriff Bates dan Carver, mereka berdua telah bekerja sama dalam kesepakatan bisnis jual beli tanah kota tersebut. Lalu Jesse pun menghampiri mereka. Sayangnya Sheriff Carver tewas dibunuh oleh Bates. Jesse pun lantas membalasnya dengan membunuh Sheriff Bates. Pada akhirnya, dendam masa lalu yang selama ini ia pendam telah terbalaskan. Di saat itu pula terlihat Kolonel Graham menangkap Lana. Melihat kekasihnya ditawan olehnya, lantas Jesse pun masuk ke sebuah bar di mana Lana disekap olehnya. Jesse pun menantang duel kepada Graham dengan tangan kosong. Dengan susah payah, Jesse pun mampu mengalahkan mantan kolonelnya tersebut. Lalu Jesse membebaskan Lana beserta Wizzy dan Obo bergegas meninggalkan bar yang terbakar tersebut. Ternyata si kolonel belum mati. Tepat di hadapannya, Jesse pun menodongkan kedua pistolnya ke arah si kolonel, lalu menembaknya sampai ia pun terdorong kembali ke dalam bar hingga bar tersebut hancur luluh lantak. Di akhir film ada seorang lelaki tua yang sedang diwawancarai oleh jurnalis. Ternyata lelaki tua itu adalah bocah yang oleh Jesse diberi sebuah buku kecil. Dan film pun selesai.